Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي fala yaqrabanna musallana, rawahu Ibnu Majah. Wa qala al-muallifuna hafidhahumullahu ta'ala: al-udhiyatu ma'naha wal aslu fi mashru'iyyatiha. Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izzi taqarruban ila Allah ta'ala yawmal 'id. Wal aslu fi mashru'iyyatiha qauluhu azza wa jalla fasalli li rabbika wanhar, fa innal maqsuda bin nahri ala asahil aqwali nahrud dhuhaya. Wa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur, hamba-hamba Allah yang terpilih pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang berkah ini, melaksanakan kewajiban salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan tafaqquh fiddin, mendalami pemahaman kita terhadap ajaran agama. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai sababan min asbabi dukhulil jannah, sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kurang lebih beberapa hari lagi, kira-kira 3 hari lagi, kita akan masuk di akhir tahun dari bulan Hijriyah, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 atau bulan terakhir dalam 1 tahun penanggalan Qamariyah. Nah, ini harusnya kita apal, kita ingat urutan-urutan bulan di dalam penghitungan Hijriyah. Nah, bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang istimewa karena mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah sebenarnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang-orang soleh zaman dulu itu puasanya di bulan Zulhijjah bukan saja puasa Arafah, tetapi berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nanti tidak berpuasa mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13, karena hari-hari itu merupakan hari-hari diharamkannya kita berpuasa. Jadi nggak boleh puasa dari tanggal 10 sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13. Setelah itu 14, 15 silahkan kalau mau yang berpuasa.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan Zulhijjah disebabkan karena ada peringatan haji atau pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu miqat zamaninya atau niat untuk melaksanakan ibadah hajinya itu dimulai dari bulan Zulqa'dah atau bahkan dari bulan Syawal. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwasanya bulan haji itu kalau dilihat dari niatnya ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Jadi boleh orang itu miqat zamaninya, niat hajinya dari sisi waktu dimulai dari akhir bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Nah, Zulqa'dah dan Zulhijjah ini merupakan dua bulan yang disebutkan sebagai bulan yang dihormati atau bulan yang diharamkan melakukan perang di dalamnya. Nah, karena itu kalau orang soleh itu dia sudah niat haji zaman dulu itu dari bulan Syawal, itu sudah punya niat haji. Bahkan ada yang sudah berihram itu sejak bulan Zulqa'dah, itu sudah berihram. Apa artinya ihram? Artinya dia menahan semua larangan yang sifatnya duniawi, memakai wangi-wangian, kemudian membunuh hewan atau menggunting kuku, menggunting rambut, ya bahkan berhubungan dengan istri. Jadi mereka sudah miqat hajinya itu dari aspek zaman, dari aspek waktu itu sejak bulan Zulqa'dah. Nah, puncak hajinya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah itu puncak hajinya, yaitu pada hari Arafah. Ketika semua orang berpuasa, ya, maka yang ada di Arafah tidak berpuasa. Mereka wukuf, mereka diam di situ sampai terbenamnya matahari. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha ada yang melaksanakan tawaf ifadah lebih dahulu, mendahulukan tawaf ifadah dibandingkan jumrah. Ya, melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di Masjidil Haram. Tapi ada yang mendahulukan jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Baru kemudian melaksanakan tawaf ifadah setelah nafar awal. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah rangkaian dari rukun Islam yang Allah tempatkan pada bulan terakhir dari urutan 1 tahun di tahun Komariah. Jadi Allah tempatkan ibadah haji itu di bulan terakhir, di bulan ke-12 sebagai pamungkas dari perjalanan pelaksanaan rukun Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang tidak berhaji, maka ada satu syariat yang tidak boleh kita abaikan. Meskipun ini tidak diwajibkan, tetapi tidak boleh diabaikan, yaitu syariat udhiyah atau syariat korban. Di dalam fikih disebutnya udhiyah, bukan korban. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kitab ini, ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izzi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal id, yaitu menyembelih binatang, di antaranya unta, sapi, domba atau kambing, taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal idi, pada hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha sendiri merupakan hari raya agung atau disebut al-yaumul idul akbar atau yaumul idil akbar. Karena hari raya Idul Fitri itu disebut al-idul asghar, hari raya kecil. Ya, hari raya agungnya itu adalah al-idul adha, atau al-idul akbarnya adalah Idul Adha. Jadi hari raya besarnya itu hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena takbir dikumandangkan selama kurang lebih 4 hari. Mulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah
sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi takbirannya dia lebih lama. Ya, karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an selama hari tasyrik itu mengumandangkan takbir. Sedangkan Idul Fitri takbirnya hanya dikumandangkan mulai dari maghrib terakhir di bulan Ramadan sampai khotib naik mimbar. Setelah khotib turun dari mimbar tidak dianjurkan mengumandangkan takbir. Tapi kalau Idul Adha disunnahkan ba'da sholat zikirnya bukan mengucapkan istighfar tetapi mengumandangkan takbir. Ini makanya disebut al-yaumul Idil Akbar, yaitu hari raya agung. Sultan Agung Mataram menyebutnya bulan Zulhijjah dengan sebutan bulan raya agung, yaitu hari raya agung. Di antara dua hari raya yaitu Syawal dan Zulhijjah, Zulqa'dah dinamakan bulan Hapit, yaitu bulan kejepit, yaitu dijepit oleh hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Makanya nggak ada orang bikin acara nikahan di bulan Zulqa'dah. Ya kan, di bulan Zulqa'dah nggak ada orang bikin acara nikahan. Biasanya orang bikin pesta kawin itu kalau nggak bulan Sya'ban, kalau tidak bulan Muharram. Jadi katanya kalau nikah itu ba'da Syawal itu biasanya susah hidupnya. Makanya jarang orang Jawa itu zaman dulu itu bikin acara atau akad nikah di bulan Syawal. Ini nggak seperti Benyamin. Neng menangis aja, ya kan, ikan bawal diasinin, kan gitu kan. Neng menangis aja, ya kan, bulan Syawal bakal dikawinin. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Neng menangis aja, bulan Syawal mau dikawinin. Nah, kenapa dia mau dikawinin nangis? Karena tahu kalau nikah bulan Syawal itu kagak bakal seneng hidupnya. Nah, itu kata orang Betawi, ya. Nah, jadi ada namanya ilmu titen itu. Ilmu titen itu ya ilmu kata-kata orang tua. Ini tahu bener apa enggak, tapi algoritmanya kok jadi bener. Ya, namanya ilmu titen. Contohnya ilmu titen begini. Saya dikasih tahu dari guru saya Kiai Maimun Zubair. Itu kalau orang umur 32 tahun nggak dapat kerjaan tetap atau nggak punya kerja tetap, ikucung alamate uripe bakal melarat. Jadi orang kalau di umur 32 tahun nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, itu alamat hidupnya bakal melarat. Bisa melarat-melarate. Tapi ternyata benar, orang nganggur sampai umur 3 tahun, 32 tahun nggak bakal dapat kerjaan. Memang susah hidupnya. Ya, nikah di umur 27 itu namanya nikah ketuaan, katanya gitu. Ya, umur 27 itu baru nikah ketuaan. Terlalu tua katanya kan. Itu kata beliau. Nah, kemudian beliau bilang bahwa kita harus waspada dengan rahasia angka 7 dari umur. 0 sampai 7 tahun, 7, 14, 14, 21, 21, kemudian 28, 28, 35, 35, 42. Kenapa? Karena biasanya di hitungan itu ya mati nggak jauh-jauh dari situ. Ya, karena dihitungnya Nabi Muhammad SAW wafat di umur 63 tahun. Itu juga kelipatan dari 7. 63 itu adalah 9 kali 7. 9 kali 7, 63 tahun. Jadi kalau udah lewat 63, panjang umur insya Allah. Ya kan? Nanti lagi ketemu di umur 70 tahun. 69 atau 71-nya. Itu berdasarkan algoritma. Jadi biasanya orang meninggal itu yang nggak jauh-jauh kalau nggak umur 49 atau umur 50. Ya kan, jarang itu yang umur 50. Biasanya kalau enggak 49 atau 55, 56.
Jadi kalau kita udah lewat 50 namanya lolita, lolos 50 tahun. Kalau belum 50 tahun namanya jelita, jelang 50 tahun. Kan gitu. Ya, jadi ini banyak yang lolita di sini, lolos 50 tahun. Berarti insya Allah panjang umur. Kan gitu kan, insya Allah. Karena sekarang anak sekarang Gen Z umur 23 kena gagal ginjal. Umur 23 tahun sudah gagal ginjal. Ya, umur 27 mati. Banyak sekarang mati muda, meninggal muda. Maka itu juga itu namanya ilmu titen itu. Ilmu ngomong, hati-hati. Nggak ada di kitab, nggak ada itu. Itu adanya di pengetahuan yang disampaikan secara tutur. Ya percaya nggak percaya silakan. Ya seperti tadi misalnya, kenapa orang Jawa itu nggak mau nikah di bulan Syawal? Ya kan? Karena bulan Syawal itu bukan bulan yang bagus untuk nikah. Yang ada bulan untuk ta'aruf, penjajakan siapa yang mau dinikahin. Nah itu bulan Syawal, silaturahmi lebaran, lihat punya anak ternyata kan gitu kan. Nah itu biasanya bulan Syawal. Nikahnya biasanya di bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah kurban itu disebut di dalam Quran surat Al-Maidah di ayat 20, di ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Bunyi ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan. Bacakanlah wahai Nabi bil haqqi, naba abnai adama bil haqqi. Berita tentang dua anak laki-laki Nabi Adam bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, yaitu ketika kedua anak tersebut, ketika dua orang itu melakukan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka kurban dari satu orang itu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah menolak kurban dari yang lain. Kurban siapa yang diterima? Kurbannya Habil. Bagaimana kisah awalnya? Disebutkan dalam banyak kitab tafsir bahwa Nabi Adam alaihissalam ini dianugerahi anak kembar yang lahir secara berpasangan sebanyak 10 orang. Jadi ada 5 pasang. Diriwayatkan bahwa Qabil ini ganteng, punya pasangan kembar namanya Iklima. Iklima ini cantik. Lalu adiknya yang bernama Habil punya pasangan kembar Labuza. Labuza dan Habil ini tidak cantik dan tidak ganteng. Maka untuk memperbanyak keturunan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara bersilang. Kakak nikahi adik, adik nikahi kakak. Sehingga ketika menetapkan aturan itu, Qabil harus kawin sama Labuza, pasangannya Habil, kembarannya Habil. Habil menikahi Iklima, kembarannya Qabil. Kata Qabil, nggak bisa dong, masa saya yang ganteng pasangannya yang begitu aja, ya kan? Labuza ini tidak cantik, sedangkan Habil yang tidak ganteng dapat kembaran saya yang cantik. Ayah nggak adil, yang adil itu saya nikah dengan kembaran saya sendiri, incest. Maka kata Nabi Adam, nggak bisa, ini udah ketentuan Allah. Qabil bilang, nggak, pokoknya saya nggak mau terima. Memang di mana-mana orang ganteng tuh rese, ganteng, cantik tuh pasti rese itu, banyak maunya itu kan. Apalagi kalau punya anak ganteng udah dianggap raja, pang hebatna, pang tilitipang, kan gitu kan, pang hebatna, pang malesna, pokoknya lah gitu kan. Itu pasti diangkat-angkat gitu kan. Kalau diangkat-angkat nanti jatuh bu. Jadi gitu, orang kalau ganteng, cantik biasanya banyak banget tingkahnya itu. Kebanyakan jelek banyak tingkah, mati aja dah. Ya, cakep, cantik, ganteng tuh pasti banyak maunya itu. Maka Qabil begitu, nggak bisa ya katanya. Walaupun itu aturan Allah, ini nggak adil tuh. Udah ngelawan itu. Jadi manusia itu kadang-kadang
Ya, tanpa disadari menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tanpa disadari. Ini kisah dari Qabil. Akhirnya Nabi Adam bermunajat, Allah memberikan jawaban. Oke, kalau memang maunya begitu. Kalau memang maunya begitu, perintahkan mereka berdua untuk berkorban. Siapa yang kurbannya dijilat api dari langit, mungkin maksudnya petir. Disambar petir, maka berarti kurbannya diterima. Qabil ini petani, dia berkebun. Habil peternak. Maka ketika disampaikan perintah untuk berkorban, Habil ini menyediakan ternak yang gemuk, yang sehat, yang bagus. Ya, disembelihlah itu ternak itu, ditaruh di atas batu. Lalu kemudian Qabil menyerahkan kurban berupa sayur busuk dan buah busuk. Yang udah layu-layu diserahin buat kurban. Ini gambaran kita. Kita kalau sedekah 2.000 yang udah lusuh. Ya kan? Uang udah jelek dikasih ke An-Nur. Nah, kan gitu kan? Uang pulutnya harusnya udah dibakar, kata Pak Arif. Sebagai orang bank, Pak Arif tahu ini udah harusnya dibakar. Tapi bakar dosa dengan uang 2.000 apa bisa? Kan itu pertanyaannya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau memberikan sesuatu untuk agama itu apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Kita gitu, kalau buat agama itu ya udah yang sejadinya aja, udah sedapatnya. Tapi giliran coba 17-an ngundang dangdut, itu pasti 5 juta keluar tuh. Ya kan, yang kelihatan jogetnya paling kenceng itu berarti nyumbangnya paling banyak. Nah, jadi Qabil tuh begitu, ketika dia berkorban sayur busuk, kemudian buah-buahan yang tidak bagus itu yang diserahkan. Maka yang diterima itu kurbannya Habil. Ya, dalam tradisi Yahudi itu disebutkan kalau kurban itu disambar oleh petir, maka tanda kurban itu diterima. Itu dalam tradisi Yahudi. Nah, setelah diterima, apa kata Qabil? Qala la aqtulannak, saya bunuh kamu. Karena rupanya Allah ridho dengan kurbannya Habil. Apa kata Habil kepada Qabil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Kemudian Qabil mengatakan la imbasatta, Habil mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kakak pengen punya niat membunuh saya, ketahuilah kak bahwa saya tidak pernah punya niat untuk membunuh kakak. Tidak punya niat untuk menggerakkan tangan saya membunuh atau membalas perbuatan kakak. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh saya hanya takut kepada Allah, penguasa alam semesta. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Itulah peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi, dan peristiwa itu menurut beberapa riwayat terjadi di satu tempat yang sekarang bernama Damaskus. Ya kan, di Suriah, peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil. Dan keturunan Qabil inilah yang disebut sebagai pelaku-pelaku maksiat. Keturunan dari Qabil. Orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah adalah Qabil. Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Nabi Adam alaihissalam beribadah pertama kali di Ka'bah, dan Ka'bah kemudian dirobohkan pertama kali oleh Qabil. Menurut satu riwayat. Ini bisa kita baca dalam Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sejarah kurban kedua ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa baca dalam surat ke-37 surat As-Saffat mulai dari ayat 99 dan seterusnya. Di ayat 99 Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami yang namanya kelelahan mental. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin.
Setelah beliau lelah, capek menghadapi kaumnya, yaitu kaum Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Banu Israel fil Quran, sejarah Bani Israel menurut Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya dari Asia Tengah, nggak tahu dari mana. Beliau ini nama sebutan dalam bahasa Ibraninya Abram atau Avram, artinya orang seberang kali. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menyeberangi dua sungai besar, yaitu sungai Furat dan sungai Tigris. Nah, beliau menyeberang melewati dua sungai besar itu untuk datang ke Palestina. Maka dalam bahasa Yahudi disebut Abraham. Ham maknanya orang yang banyak keturunannya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang Asia Tengah, orangnya tinggi besar. Ada bekas tempat di Irak namanya Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu artinya tungku yang dipanaskan. Itu dalam bahasa Babilonia. Ur-Kasdim. Nah, tempat itu diyakini sebagai tempat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada tiang tinggi banget. Dan dikatakan ya setinggi itulah kira-kira Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Irak tempatnya. Jadi beliau jalan dari Irak ke Palestina. Lalu kemudian dari Palestina beliau jalan sampai ke Makkah. Nah, ketika beliau frustasi menghadapi kaumnya, beliau mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya pengen pergi menghadap Allah, semoga Allah memberikan saya petunjuk. Lalu ketika beliau itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa supaya diberikan keturunan yang soleh. Seorang nabi masih minta kepada Allah supaya dikasih anak yang soleh, menegaskan bahwasanya kesolehan itu tidak otomatis bisa diwariskan. Jadi kalau bapak ibunya rajin ibadah, belum tentu anaknya rajin ibadah. Bapak ibunya rajin sholat subuh ke masjid, belum tentu anaknya rajin sholat subuh ke masjid. Bapak ibunya rajin ke pengajian, belum tentu anaknya suka dengan pengajian. Apalagi zaman sekarang di mana godaan terbesar kita adalah distraksi dari media sosial. Jadi tantangan terberat orang tua sekarang ini adalah menghadapi gangguan atau distraksi dari media sosial. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta Rabbi habli minas sholihin. Karena kesolehan itu tidak bisa diwariskan. Nggak bisa. Kesolehan itu dia harus diupayakan, bukan diwariskan. Diciptakan kondisi supaya orang itu jadi soleh. Maka kiai itu biasanya kalau punya anak, dia tidak didik sendiri anaknya, dia kirim ke pesantren. Kiai itu punya anak, dia kirim ke pesantren. Kenapa? Supaya anaknya tahu bagaimana bapaknya dulu itu berproses. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi minta supaya diberikan keturunan yang soleh. Maka dia ciptakanlah lingkungan yang soleh. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan dalam Quran surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, menempatkan anak-anak Nabi Ibrahim dan istrinya di satu tempat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku ini di satu tempat di dekat rumahmu yang disucikan, yang tidak ada tumbuhan dan tanaman. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Jadi Mekah itu asalnya gersang. Ada runtuhan Ka'bah di situ. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di situ. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana menciptakan bi'ah solihah, menciptakan lingkungan yang soleh. Nah, jadi ketika saya naik haji tahun 2012, itu saya dengar khutbah yang disampaikan oleh Syekh Su'ud bin Ibrahim Asyuraim.
Imam Masjidil Haram. Di dalam khutbahnya itu beliau menceritakan bahwa kota Mekah ini dulunya kota yang tidak ada apa-apanya. Nggak ada tanaman di sini. Tapi sekarang Masya Allah, semua apa yang mau kita cari, yang kita cari ada di Mekah. Jengkol ada di Mekah. Orang Indonesia berangkat haji nggak perlu bawa jengkol, ada yang jualan jengkol di Ma'abidah. Orang Indonesia yang pengen cari pecel, nggak usah bawa pecel, ada pecel dijual di Mekah. Coba bayangin, bayamnya itu dari mana? Ya kan? Orang Indonesia yang pengen pisang, pisang banyak di kota Mekah. Dari tahun 75 sampai hari ini, harga pisang tetap 2 real. Enggak naik-naik. Walaupun nilai tukar real itu berubah, tetap harga pisang 2 real. Digandul berapa harga pisang? Dapat 2 real. Ya kan? Harga pisang di sini berubah-berubah. Tahun 75 sama sekarang ya berubah, Pak. Itu kan tahun kapan? Ya kan, padahal nanam pisang mah pisang tumbuh sendiri di kebun kan gitu kan, metik, tapi harga ngikutin dolar. Sekarang dolar aja udah 17.500 Pak, masa iya pisang cuma 10.000, ya kan, paling enggak pisangnya 17.500, ya senilai $1 juga lah, kan begitu. Tapi di sana stabil, harga pisang tetap 2 real. Kata Syekh Su'ud Suraim, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin kita menikmati keadaan seperti sekarang. Bagaimana dulu Nabi Ibrahim sampai Hajar protes, kejam kau Ibrahim, kau tinggalkan kami di tempat yang sama sekali tidak ada tanaman di sini, nggak ada kehidupan. Apa kata Nabi Ibrahim? Tawakkal ala Allah. Namanya Nabi, keyakinannya kuat. Seorang suami, seorang bapak, keyakinannya harus kuat. Maka bapak ini syaratnya adalah punya spiritualitas yang tinggi. Menghadapi situasi yang sulit, spiritual harus kuat nih, keyakinan harus kuat. Dolar udah 17.500, solar udah 27.900, kan gitu kan? Harga beras udah makin lama makin naik. Bapak spiritualnya harus kuat nih, kita harus banyak minta kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim, tenang, Allah yang bakal jaga. Dia punya keyakinan. Lah kalau suami malas ibadah gimana coba? Makin susah ngejudol dia. Ya kan, ngedepo namanya kalau anak sekarang. Tapi kalau spiritualnya kuat, ayo sama-sama kita mendekat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, tenang, ada Allah. Begitu ditinggal, anaknya keausan, paniklah Hajar, lari bolak-balik Sofa Marwah, ternyata airnya ada di depan Ka'bah. Itu artinya apa? Sehebat-hebatnya usaha kita sebagai manusia, maka solusinya tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kurban. Kemudian Allah tinggalkan syariat ini kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah dari kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, tidak dihukumi wajib. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar tidak berkurban. Kenapa? Karena mereka berdua tahu ini tidak wajib, tapi jangan dipotong di situ. Sayyidina Abu Bakar memang tidak berkurban, tapi tiap hari dia sedekah. Sayyidina Umar memang tidak berkurban, tapi dia sudah mengorbankan hartanya di jalan Allah. Lah kita nggak korban ngerokok samsu. Harga samsu sebungkus berapa? Kan gitu kan? Ngelihat orang kurban sambil ngisep samsu. Memang berapa harga sapi sekarang? Kan gitu kan? Harga kambing berapa? 4,5 juta sih. Mahal ya. Sambil ngisep samsu. Tiap hari dia samsu. Ah, saya emang nggak korban, nggak sanggup. Lah tapi kalau samsu dikumpulin, dia nggak beli rokok samsu, dikumpulin, itu harga kambing setahun itu. Jangan dipotong di situ, jangan dipotong bahwa Abu Bakar dan Umar itu tidak kurban karena tidak wajib. Mereka sudah banyak berkorban, dalam arti banyak bersedekah. Beda, kalau dia tidak melakukan satu anjuran yang sifatnya sunnah, itu mereka sudah melakukan yang lebih hebat daripada itu. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad ini
nggak pernah dia zakat. Nggak pernah. Nggak pernah dibayar zakat. Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad, ulama fikih, ulama mazhab, nggak pernah dia bayar zakat. Loh, kok begitu? Ya gimana dia mau bayar zakat? Setiap dia dapat duit, dia panggil orang miskin, dia bagi-bagi. Setiap dia punya uang, dia panggil orang-orang miskin, dia bagi-bagi. Sehingga dia nggak perlu lagi zakat. Kenapa? Karena setiap dia punya rezeki, pasti dia bagi-bagi kepada orang miskin. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang suka numpuk harta. Hartanya dikumpulin, ditumpuk-tumpuk, keluarin. Karena suka numpuk harta. Tapi kalau orang yang suka bagi-bagi harta, apa ya dia wajib zakat? Dia nggak punya uang itu karena dia bagi-bagi hartanya untuk orang miskin. Dia sisakan buat kebutuhan sehari-hari. Bare minimum dia, itu yang dia siapkan buat kehidupan dia. Ini yang buat makan. Nggak dia tumpuk-tumpuk buat bermewah-mewah. Kita punya duit ditumpuk, ya kan? Dikumpulin. Buat apa? Ya buat banyak-banyakan. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan itu membuat kalian itu lalai, membuat kalian lupa. Hatta zurtumul makabir. Sampai kemudian kita masuk ke dalam kubur. Jadi Abu Bakar dan Umar sengaja memang tidak berkorban karena dia sudah banyak memberikan harta di jalan Allah. Abu Bakar apalagi, kalau dia ngasih sedekah, semua hartanya dikasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi tanya, terus sisanya buat keluargamu apa Abu Bakar? Allah dan Rasulnya yang saya sisakan di rumah. Allah dan Rasulnya yang saya sisakan di rumah. Saya siap untuk tidak punya apa-apa, asalkan masih ada Allah dan Rasul. Luar biasa. Maka kata Utsman bin Affan, saya memang kalau sedekah itu banyak, tapi masih kalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar menghabiskan semua hartanya untuk bersedekah. Makanya dia nggak kurban. Kenapa? Nggak ada yang ditinggalin. Mana? Nggak ada sisanya. Udah semua diserahkan. Itu yang wajib untuk jihad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Maka dikatakan wat tadhiyatu sunnatun 'alal kifayati fi haqqi ahlil baitil wahid. Maka hukum dari kurban itu adalah sunnah 'alal kifayah. Maksudnya apa? Sunnah ini menggugurkan tuntutan kepada satu keluarga. Jadi satu keluarga itu dianjurkan dia berkorban. Kalau sudah ada satu orang di keluarga itu berkorban, maka tuntutannya menjadi gugur. Selesailah tuntutannya. Bukan satu kambing buat satu keluarga, bukan. Karena satu kambing ketentuannya untuk satu orang. Satu ekor kambing, satu orang. Kalau di rumah itu ada 5 orang, ya 5 ekor kambing kalau memang sanggup. Tapi kalau ekonomi seperti sekarang ini serba terbatas, satu aja deh. Yang penting menggugurkan semuanya. Atas nama siapa? Atas nama anak atau nama bapak, nama ibu. Yang penting satu tuntutan itu gugur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berkorban, maka insya Allah Allah akan jamin rezeki kita sepanjang tahun sampai korban berikutnya. Tapi kalau kita nggak mau korban, ini buat ukuran kita, jangan ukuran Abu Bakar dan Umar, itu beda tuh. Ya, ini ukuran kita orang awam. Kalau kita ini nggak mau korban, seret rezekinya. Coba aja. Jadi kalau mau rezekinya nggak seret, maka berkorban. Beli kambing, ya kan, niatkan kurban. Kalau bisa motong sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah motong sendiri hewan kurbannya. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri 2 ekor kambing yang berwarna putih. Sambil berdoa, Allahumma inna hadhihi min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini satu kambing dari Nabi Muhammad dan keluarganya, dan yang satu lagi dari umat Nabi Muhammad, fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah kurban ini. Dipotong tuh, disembelih. Nabi nyembelih sendiri.
Ya kan? Jadi afdolnya kalau orang kurban, yang berkurban dia potong sendiri hewan kurbannya. Nih satu, ilmu tentang kurban. Yang kedua, ada namanya bagaimana fikih menyembelih. Ya, fikih menyembelih itu bahwa sembelihan itu harus sekali, bukan digorok. Sekali mati langsung. Ini enggak, kambing serat, 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 serat. Jadi dia mati karena disiksa. Maka tidak halal itu sembelihan itu. Ya kan? Tidak halal sembelihannya karena banyak yang nggak ngerti. Jadi tajam itu harus tajam banget itu. Jadi begitu narik, seret, putus dua-duanya. Rongga kerongkongan untuk rongga untuk napas dan rongga untuk makanan putus dua-duanya. Udah putus, halal sembelihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kalau dalam urusan makanan banyak yang nggak hati-hati. Terutama kalau kita belanja di pasar. Belanja ayam, itu ayam, tukang ayam nih, banyak dosanya itu tukang ayam. Kenapa dibilang banyak dosa? Lah ayam baru dipotong, belum dia mati dimasukin langsung ke air mendidih. Sehingga dia mati bukan karena sembelihan, tapi karena air mendidih. Dan yang kita makan bangke itu. Haram. Karena dia mati bukan disembelih, tapi mati karena air panas. Harusnya udah disembelih, dimin dulu sampai dia mati karena sembelih, baru dimasukin ke dalam air panas. Lah ini masih kelepek-kelepek, langsung dimasukin jebles kan gitu kan. Baru kemudian bulunya dicabut. Ya biar cepat Bu, iya biar cepat masuk neraka juga. Ya kan, selain cepat mati ayamnya, kitanya juga cepat masuk neraka. Ente juga cepat masuk neraka. Kenapa? Menjual bangke kepada pembeli. Hati-hati. Nah termasuk juga ini. Dalam masalah menyembelih, kadang ada panitia itu dia nggak sabar. Kambing masih menggelepar begini, langsung digantung, langsung dikulitin. Sehingga matinya bukan karena disembelih, tapi mati karena dikulitin. Bangke, haram dimakan. Ada aturannya itu. Ya kan, maka penting belajar fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa menyembelih ini, udhiyah ini menjadi wajib karena dua sebab. Korban ini jadi wajib karena dua sebab. Pertama, kalau kita ngomong, ini kita nunjuk kambing nih. Kemudian kita punya kambing, kita bilang, ini korban saya ini. Padahal dia belum niat. Tapi udah ngomong, ini korban saya nih kambing ini. Padahal tadinya dia niatkan mau atas nama anaknya. Maka dia wajib berkorban karena dia sudah mengucapkan itu di depan hewan kurbannya. Hadhihi udhiyati, ini korban saya, ini sembelihan saya. Wajib dia hukumnya, nyembelih itu yang dia tunjuk. Yang kedua, kalau dia bernazar. Ya, kalau dia bernazar, maka wajib dia melaksanakan kurban. Karena nazar. Banyak orang yang sering nazar, tapi dia nggak jalankan nazarnya. Saya nazar, kalau anak saya nanti lulus UI, masuk UI, saya bakal sedekah ke Masjid An-Nur. Ternyata nggak sedekah. Itu harta bakal ditanya oleh Allah tuh. Mana nazarnya? Saya nazar, kalau misalnya mantu saya, calon mantu saya ini masuk Islam, nanti ustadznya saya umrohkan misalnya. Ternyata begitu dia masuk Islam, ustadznya nggak diumrohin. Nah, ini bakal ditagih nanti. Allah yang nagih. Jadi kurban nazar itu wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa bedanya kurban dengan akikah? Dari segi hewan, yang pertama kalau akikah, kalau udah dipotong maka wajib dimasak sendiri. Dan hasil masakannya dibagi-bagi. Ya kan? Dibagi-bagi itu hasil masakan hewannya. Kalau kurban nggak perlu dimasak. Dikasihnya mentahan kepada orang lain. 1/3 boleh dimakan sendiri, 2/3 itu diberikan ke orang lain. Jangan 2/3 buat sendiri, orang dikasih 1/3. Kita ambil 1/3, yang 2/3 dikasih ke orang lain. Lagi juga kalau korban sapi, satu keluarga ngambil 1/3, gede banget itu. 1/3 gede banget, udah ambil hatinya aja, itu juga udah gede banget, setengahnya aja lah. Kenapa? Nggak mungkin kita makan hati tiap hari, sakit makan hati tiap hari.
Betul nggak? Makan hati tiap hari kan gitu kan, makan hati mah sekali sekali kan gitu, jangan tiap hari makan hati. 2/3 kasih ke orang lain, 1/3 maksimal buat kita. Ini karena perintahnya dalam Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah dari daging hewan kurban itu, berikan kepada orang yang susah, orang fakir yang susah dan memang dia membutuhkan daging. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan udhiyah, dengan penyembelihan ini, kemarin ada wacana supaya dam tamattu itu dilakukan di Indonesia. Apa itu dam? Dam itu bayar denda haji tamattu. Bayar damnya itu dengan cara menyembelih hewan, bukan kurban, namanya hewan dam. Itu bagaimana hukumnya? Yang dalilnya kalau baca di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 33, itu motongnya harus di sana, bukan di sini. Kata Allah, lakum fiha manafi'un ya ila ajalim musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Ya, bagi kalian itu pada hewan dam itu ada banyak manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya itu di sekitar Masjidil Haram. Artinya disembelihnya di Makkah, bukan di sini. Ya, kemarin rame, ada satu ormas melempar wacana supaya dam tamattu disembelih di sini, bukan di sana. Karena orang Arab udah kelebihan daging. Betul, orang Arab memang kelebihan daging, tapi perintah Quran mengatakan tempat nyembelihnya harus di sana. Soal dagingnya dibagi kemari itu soal yang lain, tapi motongnya harus di sana. Ternyata usut punya usut, fatwa bahwa dam itu dilakukan di tanah air itu ternyata buat menaikkan harga kambing. Juragan kambing muncul kan gitu kan. Wah, boleh nih dam di sini. Akhirnya yang tadinya penjualan kambing lesu bergairah lagi. Kan gitu kan? Nah, itu artinya fatwa untuk nguntungin pedagang. Bukan untuk menjalankan syariat. Ya, di Saudi Arabia sekarang memang daging-daging kurban dan daging dam itu dibagi-bagi, diserahkan ke negara-negara lain. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita ini ya di sini kita lihat tetangga kita, apalagi di zaman seperti sekarang banyak yang susah. Kalau bisa kita kurban untuk nolong orang yang susah. Ya paling enggak kita punya niat, punya usaha ya supaya kita bisa berkurban. Saya tahu zaman sekarang dolar lagi naik, tapi bukan berarti ini menjadi penghalang. Minta kepada Allah. Mumpung waktunya masih lama nih. Ya kan, tanggal 1 Zulhijjah besok, hari Senin, insya Allah. 1 Zulhijjah, masih ada waktu 10 hari. Ya, sholat malam. Ba'da subuh minta, ini rezeki lagi dibagi-bagi nih. Tadi dari mulai sebelum subuh sampai waktu syuruk rezeki lagi dibagi-bagi. Maka insya Allah yang tadi niat berdoa supaya diberikan rezeki bisa kurban, Allah kasih rezeki. Allah datangkan rezeki. Karena bagaimanapun kurban itu buat mancing rezeki. Ya, jadi di mana rezeki mau datang, ya kan caranya adalah kita korbankan rezeki yang kita dapat. Maka insya Allah rezeki bakal datang. Mancing duit ya pakai duit. Nggak ada mancing duit pakai doa tuh nggak ada. Mancing duit pakai duit. Nah, supaya duitnya gampang, kita berdoa minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan diabaikan ya perintah kurban, meskipun hukumnya sunnah, ya sunnah muakkadah, tetapi dampaknya luar biasa. Sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Bantani bilang begini, ya kalau buat orang yang emang lagi susah banget, dia nggak bisa kurban, dia mampunya hanya bisa nyembelih ayam, sembelihlah pada hari raya itu. Supaya ikut mengagungkan syiar Allah, yaitu menyembelih. Atau nyembelih bebek. Orang Madura biasanya menyembelih bebek. Ya kan, kalau dia susah, supaya ada yang dia potong, sambil dia motong dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki kambing buat tahun depan ya Allah, ya kan, supaya saya tidak lagi motong
ayam. Saya amalin itu dulu waktu masih susah banget makan, di 2000 awal-awal itu saya motong ayam. Minta kepada Allah sambil motong ayam, ya Allah di hari raya ini saya cuma sanggup motong ayam. Meskipun nggak masuk dalam kategori hewan kurban. Tapi ini sengaja untuk mensyiarkan, ya Allah, perintahmu untuk menyembelih. Tolong ya Allah, tahun depan saya minta diberikan rezeki kambing. Bener, tahun depan bisa beli kambing. Motong sendiri, nangis saya kan. Ya Allah terima kasih. Saya pengen tiap tahun minimal saya bisa motong 1 ekor. Minimal motong 1 ekor. Doa lagi, ya Allah semoga tahun depan saya bisa motong sapi. Dan betul Allah datangkan rezeki itu, pelan-pelan itu. Ya kan, dengan kita berkurban. Jadi di antara doa yang mustajab itu doa ketika kita berkurban. Itu mustajab. Apalagi kalau kita nonton sendiri pada waktu pemotongan hewan kurban. Karena Rasulullah itu berdoa, Allahumma inna hadhihi min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad fataqabbal minni. Ya Allah terima ya Allah. Ya kata Nabi, kata Allah di dalam Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai itu ketakwaan kita kepada Allah. Artinya doa kita itu nyampe. Nah ini penting Bu, Bapak, gitu kan. Mari kita bantu pengurus DKM An-Nur ini dengan mengirim hewan kurban. Insya Allah tahun depan Allah akan berikan kita rezeki yang makin banyak. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Semoga yang belum berangkat haji Allah mudahkan untuk berangkat haji. Insya Allah. Semoga kita yang belum pernah sampai ke Masjidil Haram, Allah sampaikan kita ke Masjidil Haram. Semoga Allah kuatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa datang ke masjid beliau, sholat di tempat di mana beliau melaksanakan sholat, kita bisa berkunjung ke tempat beliau, kita bisa berdoa di hadapan beliau dan berdoa di hadapan Raudhah. Ya, semoga Allah Ta'ala tambahkan berkah buat negara kita. Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.